Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Ada 2 warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus corona. Mereka tertular dari warga negara Jepang yang sebelumnya dikabarkan pemerintah Malaysia terkena virus corona. Kedua pasien pertama virus corona ini bertempat tinggal atau berdomisili di Depok, Jawa Barat. Namun tertular virus coronanya di Jakarta. Nah, pengumuman ini cukup ramai ditanggapi oleh netizen yang membuat Depok sempat menjadi trending topik di Twitter. Nah, oleh karena itu akan saya ulas untuk Anda dalam warga Depok positif terkena virus corona. 2 warga negara yang positif terkena virus corona pertama di Indonesia merupakan seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun yang bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat. Kronologisnya pada 14 Februari 2020 kita lihat ini terjadi kontak antara warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia dengan warga negara yang tinggal di Depok. Kontak itu terjadi di klub dansa Paloma dan Amigos Jakarta. Setelah itu pada 16 Februari 2020 warga negara Jepang itu kembalilah ke Malaysia. Pada hari yang sama warga negara Indonesia yang diketahui berusia 31 tahun tersebut merasakan ketidaknyamanan ditandai dengan adanya batuk-batuk dan juga badan agak panas. Kemudian secara intens dirawat dalam artian dilayani lebih dekat oleh ibunya yang serumah. Setelah itu ia pun memutuskan untuk berobat jalan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Namun hingga tanggal 26 Februari 2020 batuk-batuk yang diderita tak kunjung sembuh dan kebetulan ibunya ketularan sakit demam. Maka dua-duanya memutuskan untuk minta dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Kemudian pada 28 Februari 2020 kawan yang berkewarganegaraan Jepang tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi dan kesehatan yang terjadi karena adanya COVID-19. Awal mulanya kasus virus corona masuk ke Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Terkonfirmasinya 2 orang positif pengidap virus corona. Mulai dari situlah hingga saat ini COVID-19 terus merajalela hingga memakan puluhan ribu warga negara Indonesia setiap harinya. Untuk itu, kita sebagai warga negara yang berperan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan menerapkan 5M, yaitu yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain atau menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Anda juga diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering Anda bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Yang kelima, mengurangi mobilitas.
Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah meski sehat dan tidak ada gejala penyakit. Belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Selalu ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Adapun pentingnya vaksinasi untuk menghindari COVID-19 itu sendiri, vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Sedangkan vaksin itu sendiri adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang dihasilkan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Menurut Kementerian Kesehatan, vaksinasi bukanlah obat. Vaksinasi hanya mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertukar ataupun kemungkinan sakit berat. Selama belum ada obat yang definitif untuk COVID-19, maka vaksinasi COVID-19 yang aman dan efektif serta perilaku 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Bagaimana vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita? Yang pertama, vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Yang kedua, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit atau mengenali dan tahu cara melawannya. Yang ketiga, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan kelompok terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Apa sih yang dimaksud kekebalan kelompok? Kekebalan kelompok atau herd immunity merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk memusnahkan dan menghilangkan penyakit itu sendiri. Selain itu, vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tentu apabila seseorang tidak menjalani vaksinasi, maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi dengan mendapatkan vaksinasi, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus ini. Vaksin juga diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan partisipasi Anda dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu dalam pemulihan kondisi negara kita. Mari sukseskan program vaksinasi yang diberikan gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan itu saya mengajak teman-teman dan masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi agar kita bisa mengurangi angka penyebaran kasus virus corona COVID-19 di Indonesia. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.